Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa lahiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabb. Faslun fi bayani taubati. I'lam anna taubata idza ijtama'a syara'ituha fahiya maqbulatun la mahalah. Ini suatu pasal pada menyatakan taubat. Ketahui olehmu bahwasanya taubat itu apabila berhimpun segala syaratnya tersebut dahulu itu, maka yaitu makbul, tiada syak. Jadi dalam pasalnya menyatakan tentang taubat, tentang berkaitan dengan taubat. Berada pula tanya bahwa taubatnya apabila kalengkap syarat-syarat jih, yang pasti taubat kita yang makbul di si Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah. Ya, syarat-syarat lagi yang kali rupanya ikut. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu taubata min ibadihi wa ya'fu ani sayyi'at. Allah yang menerima taubat daripada segala hambanya, dan Allah yang memaafkan daripada segala keburukan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ghafirud dzambi wa qabilut taubi. Artinya Allah yang mengampuni akan segala dosa dan menerima segala taubat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubatil abdi. Hadis yang kali ke. Allahu afrahu bi taubatil abdil mu'min min rajulin nadzala ilah. Artinya bermula Allah Ta'ala itu suka ia dengan taubat hambanya itu. Hingga akhir hadis yang telah tersebut pada pasal yang dahulu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amiltum al-khataya hatta tablughas sama'a, tsumma nadamtum, la taballahu alaikum." Artinya jikalau kamu berbuat kesalahan hingga sampai ke langit, kemudian menyesallah kamu, niscaya menerima taubat oleh Allah di atas kamu. Andai jika ada berbuat kesalahan, punuh langit. Sampai dari bumo ini terus tapi itu udah ulangin. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala terima taubat itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuznibu dzamba fayadkhulu bihil jannah. Faqila kaifa dzalika ya Rasulullah? Fala yakunu nasbu ainihi taiban minhu. Fa rahati yudakhilul jannah. Artinya bahwasanya seseorang hamba Allah berbuat dosa, maka masuk ia dengan dia ke dalam surga. Maka sembah seorang sahabat, betapa yang demikian itu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW adalah ia mendirikan kedua matanya, yakni taubat akan sebagai taubat nasuha daripada dosanya itu. Padahal ia lari hingga masuk ia ke dalam surga.
Jadi sira urang ngan bali Nabi sesungguhnya seseorang hamba sungguh berbuat satu dosa. Maka dengan sebab dosa itu masuk surga. Maka sahabat tanya yang kiban mungkin menan ya Rasulullah gara-gara dosa yang temu surga. Pegah Nabi pun buat dosa. Kemudian duduk menyesal taubat. Taubat daripada dosa yang kali buatnya. Iplung daripada dosa sehingga tamang dalam surga. Yang tulisan agak jelas. Ingat jelas tulisan pun Pak Arahat. Ya? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratu zambi an-nadamah. Bermula kafarahnya ini menghapuskan akan segala dosa itu yaitu menyesal. Penyesalan terhadap dosa yang menyebabkan kepada bertobat nasuha yang adalah penghapus dosa. Jadi nadamah menyesalnya sifat taib, sifat orang yang bertobat. Kan hanya sekedar menyesal mentah, jid ke taubat atau jid ke penghapus dosa. Penyesalan yang menyebabkan kepada taubat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hasanata yudhibnas sayyi'ata. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ati kama yudhibul ma'ul waskha. Sesungguhnya segala kebaikan itu dapat menghilangkan segala kejahatan sebagaimana menghilangkan oleh air akan kalang. Kebaikan menghilangkan, menghapuskan kejahatan sama seperti air menghapus atau menghilangkan kalang dan kotoran. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, aqulu khalaqallahu ta'ata mukaffiratan lil ma'siyah. Wal hasanata mahiyatan lisayyah. Kama khalaqallahul ma'a muzilan lil atashi. Aku katakan, kata Imam Al-Ghazali, aku katakan menciptakan oleh Allah akan ta'an. Hal kedantaan itu bisa menghapuskan bagi maksiat. Dan Allah SWT menciptakan kebaikan akan ke penghapus bagi segala kejahatan. Sebagaimana Allah menciptakan air sebagai penghilang bagi kehausan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan ta'an yang dia kekifarat terhadap maksiat. Menciptakan kebaikan sebagai penghapus bagi kejahatan. Saban lagi Allah menciptakan ia sebagai penghilang rasa haus dan dahaga. Dan kata Sa'id ibnul Musayyab, nazala qaulu ta'ala innahu kana lil awwabina ghafuran. Fir rajulil ladzi yuznibu summa yatubu summa yuznibu summa yatubu.
Artinya turun firman Allah Ta'ala, innahu kana lil awwabin. Sesungguhnya Allah ada yang Allah bagi orang-orang yang banyak kembali, bagi orang-orang yang kembali itu pengampun, yang maha pengampun. Pada seseorang laki-laki yang berdosa, kemudian maka ia taubat, kemudian maka berbuat ia akan dosa, kemudian maka ia taubat pula. Jadi orang letak ke kembali kepada dosa. Pubut dosa kita taubat, pubut dosa kita taubat. Jadi puakan ahli Ibnu Musayyib keun ayat innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah itu adanya Allah itu bagi orang-orang yang kembali itu yang maha pengampun. Ini ayat. Innahu kana lil awwabina ghafura. Nebuah le Ibnu Musayyab nyan ayatnya berkaitan dengan seorang laki-laki alladzi yang berbuat dosa ya, kemudian bertobat ya, kemudian berbuat dosa ya, kemudian bertobat ya. Jadi nasir orang kita buat dosa, kemudian kita tobat, kemudian kita buat dalam dosa, kita tobat lah. Kubur dalam dosa, kita tobat. Ya. Itu ayat. Innahu kana lil awwabina ghafura. Allah Ta'ala bagi orang-orang yang kembali kepada taubat, kembali melakukan dosa, kemudian kembali kepada taubat, nyana ghafura, maha pengampun. Ya, ini pun tawabin. Ya, tawab orang yang banyak taubat. Ya, awabin yang banyak kembali. Syahdan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ialam annaka idha fahimta ma'nal qabul lam tasyukka anna kulla taubatin sahihatin min min muhibbin fala buddha antakuna makbulatan. Fannadiruna binuril basirati sahihatil mustamidduna anwaral qur'ani alimu anna kulla qalbin salimin indallahi ta'ala makbul wa mutamati'un fil akhirah fi jiwarillahi ta'ala wa musta'idun li ayyan dura wa musta'adun li ayyan dura bi'ainihil baqiyati ila wajillahi ta'ala. Artinya ketahui olehmu bahwasanya engkau apabila paham akan makna taubat yang diterima akan dia oleh Allah Ta'ala, niscaya tiada engkau syak bahwa tiap-tiap taubat yang sahih itu maka tak dapat tiada bahwa adalah ia itu makbul. Jadi bahli Imam Al-Ghazali i'lam betul kita ya. Ketahui olehmu sesungguhnya apabila kamu pahami akan makna kabul. Apabila kita tak pahami makna kabul, makna terima. Nyen pasti hana ragu deh.
hana ragu kata bahwa tiap-tiap tobat yang sahih nyen adalah makbul. Tiap-tiap tobat yang kasah nyen pasti tobatnya hanjithan makbul. Tobat yang sahih tobat yang sip rukun dan syarat. Maya hana sip rukun, hana sip syaratnya kan hana sahih, hana sah tobat. Maka segala orang menilik dengan nur mata hati kepada segala nur Quran, yakni Quran yang yaitu seperti nur, niscaya mengetahui ia akan bahwa tiap-tiap hati orang yang sejahtera daripada segala dosa itu makbul kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi urung-urung yang melihat dengan nur basirah yang sahih, ya, dengan mata hati. Alanya yang istimdad, ya, yang berkepanjangan kepada nur-nur Al-Quran. Urung yang menilik dengan cahaya mata hati yang sahih, yang mustamidun, yang bersumber akan nur-nur Al-Quran, nyen gedepu oleh urang nyen bahwa tiap-tiap hati yang salim di si Allah Subhanahu wa taala nyen pasti makbul. Dan yaitu patut bagi disediakan bagi melihat dengan mata hatinya, yang disediakan itu kepada zat Allah. Maknanya hati yang salimnya akan bersenang-senang di hari akhirat di dalam bertetangga, berdekatan dengan Allah, dan dipersiapkan untuk melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yani adalah hati orang yang taubat, yang suci lagi yang sejahtera daripada dosa itu patut ia bagi makrifat ke Allah Ta'ala. Ya, yang maksud itu hati orang yang kasah taubat, kasuci daripada dosa, kasejahtera daripada dosa, nyan hati nyan patut hat untuk makrifat terhadap Allah dengan makrifat yang sebenarnya. Jadi hati kaglis daripada dosa, nyan artinya kapantas untuk makrifah terhadap Allah. Makrifah yang sebenarnya hamrumpel menghijab dosanya, makrifah yang sebenarnya. Jek karif billah, jek wali. Dan urang dupna tazkiyatun nafsi, dupna gelih jiwa, dupna gelih jiwa. Yang kedupnan makrifah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, wa alimu annal qalba khuliqa saliman fil asli. Dan mengetahui oleh mereka itu yang menilik dengan mata hati, dengan nur mata hati, akan bahwa sungguh hati, bahwa sungguh kalbu itu diciptakan dalam keadaan sejahtera pada dasarnya. Jadi artinya dasar glih. Selamat
daripada dosa, selamat daripada sesuatu yang kudo-kudo yang dasar rawai. Wa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan tiap-tiap yang dilahirkan dan tiap-tiap anak itu dilahirkan akan anak di atas kesucian. Jadi ubena anak dilahirkan mandum dalam diatih keadaan suci. Alal fitratil islamiyah. Diatih kesucian yang sifatnya Islam. Wa innama tufawituhus salamatu. Wa innama tafutuhus salamatu. Tufawituhus salamatu bi kuduratin. Tuzhiku wajhahu min ghabrati zunub wa dhulmatih. Dan hanya saja luput. Wa innama tafutuhus salamatu. Dan hanya saja luput akannya kalbu oleh selamat bi kuduratin dengan sebab kekeruhan. Tuzhiku wajahu yang merusakkan ianya kekeruhan akan permukaannya hati min ghabrati zunub daripada debu dosa. Wa dhulmatiha dan gelapnya dosa. Jadi yang tukang pereleh hatinya adalah kekeruhan. Kekeruhan yang terjadi dengan sebab dosa. Jadi pada dasarnya artinya adalah salim, selamat. Alal fitrah. Duduk keselamatan yang gadah dengan sebab dosa-dosa. Ya. Bandingkan yakin, akul yakin dan ainul yakin. Nyampe kata kalian definisi le salah terpegang. Nah hakul yakin, nah ainul yakin dengan alnya ilmu yakin le macam ni. Hakul yakin, ilna ainul yakin, alien ilmu yakin. Lam terajut talibin kan kalau kita baca kata Allah. Ya. Wa alimu anna naran nadmi tuhriku tilkal ghabrah. Dan mengetahui oleh mereka itu akan bahwa sungguh api penyesalan itu membakarkan ia akan demikian debu dosa. Wa anna nural hasanati tamhu an wajhil qalbi dzulmata sayah. Dan mengetahui sesungguhnya cahaya kebaikan itu menghapus daripada permukaan hati akan gelap kejahatan. Jadi kejahatan ibarat daripada kegelapan. Kebaikan ibarat daripada cahaya. Penyesalan ibarat daripada
api. Terkatakan api penyesalan bisa membakarkan debu-debu dosa. Olehnya kebaikan yang bagaikan cahaya itu bisa menghilangkan daripada permukaan hati akan gelapnya kejahatan. Jadi dengan kebaikannya gelih kejahatan. Waktu datang nur, datang cahayanya hilanglah gelap. Datang kebaikan, hilanglah kejahatan. Wa nahu la taqata lidul matil masi ma'a nuril hasanan. Dan sesungguhnya dan mengetahui orang itu pula sesungguhnya hal wasan tidak ada kesanggupan bagi gelap segala maksiat beserta nur segala kebaikan. Gelapnya maksiat tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk bertahan apabila datangnya cahaya kebaikan. Lalu gelap yang terjadi dengan sebab maksiat yang lalu dengan cahaya daripada kebaikan-kebaikan. Kama la taqata li dulamil laili ma'a nurin nahar. Sebagaimana barang tidak ada kesanggupan bagi gelap malam beserta cahaya siang. Lagi hana kuasa malam untuk bertahan. Kuate katuk cahaya matahari. Yang kemudian hana kesanggupan bertahan maksiat dengan datangnya kebaikan. Balla tabqa, bahkan tidak kekal ia. Balla tabqa kuduratul wasfi ma'a bayadis sabun. Bahkan tidak kekallah kotoran, keruhnya kalang beserta putih sabun. Jadi kalang yang kuto keruh yang disebabkan oleh kotoran yang han kekal jih dengan sebab kuboh ia sabun. Illa ayyakuna wal iyadzu billah qad afsadatiz zunubu jarmal qalbi likasratiha wa dawamiha. Kecuali bahwa ada ianya seseorang wal iyadzu billah dan bermula perlindungan dengan Allah itu sungguh diperusak oleh dosa-dosa akan bentuk hati. Karena banyaknya dosa dan karena berkekalannya dosa. Jadi kecuali ubud fungsi kebaikan terhadap kejahatan, hanale berfungsi buno puakeun kebaikan sebagai penghapus kejahatan. Nyen apabila dosanya kai perusak bentuk hati. Jirim hati. Pakai perusak karena jahit dosa dan karena berkekalannya dosa. Tetapi selama dosanya hana jahit hana berkalan di atas dosa, nyen bentuk hatinya harus hak. Selama bentuk hati hana perusak oleh dosa, artinya tidak terlalu banyak dosa. Nyen tetap kebaikan berfungsi sebagai penghapus kejahatan. Kadar le dosa hana. Dubna kun le dosa. Nya hana kadar. Monya raya dosa raya yang pun hana terbatahi. Tapi yang maksud dosa raya yaitu dosa-dosa yang diancam dengan neraka. Orang terus-menerus dalam dosa hana tobat. Yang membuat dosanya le hana yuk-yuk. Entamah tapi ti orang, entamah.
Saya meroy. Kurang jabat. Kalau doa ini puasa. Yang pun wajib di puasa itu. Hana preh-preh boleh. Tujuan buka nggak kerja. Dan dia bukanya aja itu maju kayak biasa aja. Baju makanan, baju JPI kayak biasa. Kira rumah main puasa. Rusah yang tadi rusah tadi dingkan agama benar. Maka yaitu seperti hak kafir dan munafik yang dikayakan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya kalla bal rana ala qulubihim. Artinya tiada adalah dapat terangati orang yang kafir itu. Tetapi menggelamkan dosa mereka itu atas segala hati, yakni tiada masuk cahaya iman di dalam hati orang yang kafir dan orang munafik. Jadi rusak jirimnya hati, bentuknya hati, karena letak dosa dan karena berkekalan di atas dosa. Nah, ala qulubi. Tidak sekali-kali akan tetapi ran di atas hati mereka itu. Hana itu mengcahaya ali. Lamati hurung kafir dan hurung munafik. Dosa paling besar. Ini kafir yang fitrah Islamiyah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak gukong kafir. Ini kafir kalau balik anak gukong kafir. Manteng dia tu fitrah Islamiyah. Dan lagi firman Allah Ta'ala bal taba'allahu ala qulubihim. Artinya tetapi mentabak oleh Allah. Menimpa oleh Allah Ta'ala atas hati mereka itu. Netimpa hati. Yang kita mengli nur hidayah dan taufik. Adapun pada hak orang muslim maka yaitu tiada seperti yang demikian itu. Menyati uri Islam nya hana tu batingkat relah bentuk. Hana saban lagi puekeun ati kafir dan ati munafik. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimtumul khataya hatta balagatis samaa, summa nadamtum la taballahu alaikum." Lagi hadis kalau bab ni dekat. Artinya dan jikalau kamu berbuat kesalahan beberapa dosa hingga sampai dosa itu ke atas langit, kemudian maka kamu menyesal, niscaya menerima oleh Allah Ta'ala akan taubat kamu. Menyati uri Islam. Ya, hana lagi hati kafir dan hati munafik. Bagaimana alam hadis, tetegedi, tetupu, tetegedi tak ubud. Tak ubud kesalahan sampai punuh langit, teruk langit. Kemudian tak taubat, yang pasti Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Jadi yang nasurah lah bentuk hati,
Karena lunya dosa dan dawamnya dosa, yaitu hati orang kafir dan hati orang munafik. Kekufuran dosa yang paling rayu. Selama dalam kafir, yang berarti berkekalan dengan dosa yang rayu. Mungkin kafir, hanai cungu-cungu, hanai cungu-cungu, hanai merampok, hanai mendina, nak dosa. Hai berkekalan dalam dosa kufur yang dosa besar. Nah. Dan kata Maulana Sayyidi Abdillahil Haddad rahimahullah ta'ala, wa min alamatit taibis sadiqi fi taubatihi mulazamatul khaufi wal inkisari wa kasratil bakai wa tadarrui wal istighfari wa hijranil mawatinil lati asallahu fiha wa mufarakati qurana isu wal khataya wal fasad wal fasadi minal fujari. Artinya sebahagian daripada tanda orang yang bertaubat yang benar ia pada taubatnya itu melazimi khauf, ketakutan. Jadi beralih li Maulana Said Abdullah Al-Haddad, tanda-tanda urang taubat yang betul pada taubat ganyan adalah melazimi ketakutan terhadap azab Allah Ta'ala. Selalu dalam keadaan ketakutan. Alien ingkisar, bicah hati, ingat kepada dosa, susah. Wal ingkisaru wa kasratul buka, dan banyak menangis. Wa tadarru'u, dan merendahkan diri pada Allah Ta'ala. Wa istighfaru, dan minta ampun pada Allah. Wa hijranul mawatin, dan meninggalkan tempat-tempat yang bermaksiat. Ia akan Allah pada tempat. Tempat yang kali terbuat maksiat yang tempatnya tinggalkan. Ditinggalkan hai tempatnya. Dan memisahkan teman-teman jahat. Dan qurana su wal khataya. Teman-teman jahat dan teman-teman yang salah. Wal fasad, dan orang-orang yang berbuat fasik. Minal fujar, yaitu daripada orang-orang yang berbuat fasik. Nyen tanda-tanda urang butuh dalam bertaubat. Jadi ngan-ngannya dipisah ke kubah madu. Itu penyesalan ya? Hah? Nah, itu masuk bagian daripada penyesalan. Jadi full itu ya. Selalu dalam ketakutan. Mulazamah. Alayan bica hati. Susah ke. Alayan legli. Tadarru, merendahkan diri pada Allah Ta'ala, istighfar. Ditinggalkan tempat-tempat yang sudah pernah terjadi maksiat dalam tempatnya. Dipisahkan dengan yang buruk. Yang tanda urangnya kau betul dalam bertobat. Tobat ke yang kau betul. Yang tanda. Yang cara sah tobat. Kaya pahli ke. Syahdan ketahui olehmu bahwasanya wajib taubat atas orang yang berbuat maksiat, sama ada ia daripada dosa besar dan dosa kecil. Sama ada ia zahir atau batin. Yang ini dalam hati.
Kada boleh tanya wajib taubatnya kepada seluruh orang yang berbuat dosa. Kenapa orang yang berbuat dosa yang wajib bertaubat. Ya. Pua ke dosanya dosa raya atau dosa ubud. Pua ke dosanya dosa lahir atau dosa batin. Asalkan terjadi dosa, wajib segera untuk bertaubat. Dan lagi wajib pula atasnya berbuat ibadat. Yang wajib yang difardukan atasnya. Serta membanyakkan berbuat ibadat. Jadi taubatnya wajib. Artinya wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang fardu. Apa kena ke yang wajib-wajib yang ibadat-ibadat perleh. Artinya bela ibadat-ibadat yang sunat. Dan kebajikan. Bela buat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan sebab yang demikian itu dihapuskan dosanya itu karena firman Allah Ta'ala innal hasanati yudhibnas sayyiati. Karena firman Allah Ta'ala sesungguhnya segala kebaikan itu menghilangkan ia akan segala kejahatan. Jadi taubat wajib, ibadat yang wajib baik tinggal. Alian ibadat sunat dan kebaikan-kebaikan bela terpubut. Karena kebaikannya bisa menghapuskan segala kejahatan. Sebagaimana dalam ayat. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ini di senang-senang di jihad tahu. Termasuk untuk menutup dosa. Nyekala pahala tertutup dosa. Nyeka tertutup dosa hana lahi li ngadir. Hana lahi dengan azab. Bermula kebaikan dan kejahatan ada kalanya amal dengan hati, yaitu seperti ia menghinakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan memohonkan ampun akan dosa. Dan minta maaf akan Allah Ta'ala dalam hatinya. Serta ia tiada takabur atas segala hamba Allah. Dan lagi adalah di dalam hatinya itu menjalankan berbuat kebaikan kepada manusia dan berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Kebaikan dan kejahatannya adakala amal dengan hati. Jadi kebaikan dan kejahatannya adalah amal. Amalnya yang dilakukan oleh hati, yang dilakukan oleh anggota zahir. Yang dilakukan oleh hati, amal kebaikan ia boleh hati itu lagi contoh dengan tapi hinaro kepada Allah. Tapi mohon kampunan dosa. Lian ta'ala kemah ba Allah Ta'ala nyan amalati. Kekabu nyan amal kejahatan yang dilakukan oleh hati. Hana kekabu nyan amal kebaikan yang dilakukan oleh hati. Dan ada kalanya amal dengan lidah. Nah yang amal kadang-kadang bubuk ngati. Kuno nah amal kadang-kadang bubuk ngati. Nah yang kadang-kadang bubuk ngelidah. Bahwa mengakui kepada Allah Ta'ala akan dirinya itu berbuat maksiat. Serta mengucap istighfar dan katanya, Rabb, inni dalam tu nafsi wa amal tu su'an fa'firli dhunubi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku zalimi akan diriku dan telah aku lakukan akan kejahatan. Maka ampuni olehmu bagiku akan dosa-dosaku. Ini termasuk amal kebaikan yang dilakukan oleh lidah. Istighfar lagi nanti. Jadi orang yang bertaubat benar. Ibadat yang wajib yang tak wajib berbubut, bahkan yang tinggal pada kata, kemudian kebaikan yang boleh. Kebaikannya, yang bubut ngati, yang bubut ngelidah.
Hmm. Han terhapus dengan berita obat itu. Wah, tak buat yang diperintahkan ya. Hmm. Termasuk dia bunuh harta yang wajib yang tinggal babih lah. Kena kewajiban yang ditinggalkan babih kata lah. Ya time yang kau ngurung lah kayak maah lah bayi lah. Dan demikian lagi ia membanyakkan mengucap istighfar seperti yang tersebut berbagai-bagai kaifiat itu. Dilambab pada bicara doa dan zikir pada rubuk yang pertama dahulu itu. Bila istighfar. Istighfarnya macam-macam berangkaban dia. Dan ada kalanya amal dengan anggota, yaitu seperti bahwa ia membanyakkan berbuat ibadat, seperti sembahyang dan memberi zakat dan sedekah dan puasa dan haji dan barang sebagainya daripada segala amal yang kebaikan. Maka adalah sekalian tersebut itu menghapuskan dosa seperti asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang katanya. Ini amal yang dilakukan oleh anggota kita yang dikata kamaklum. Dia semayang, jaket, sedekah, haji, yang umrah dan segala macam yang lain. Jadi setiap kebaikan bisa menghapuskan kejahatan. Jadi lepubut kejahatan, lepubut dosa, iringi dengan kebaikan. Termasuk kebaikan, astagfirullahaladzim, ya dosa yang dosa ubud. Atbi'i sayyatal hasanata tamhuha. Iring olehmu akan kejahatan, akan kebaikan. Bisa menghapusnya kebaikan, akannya kejahatan. Lepubut kejahatan, piring dengan kebaikan. Yang kebaikannya akan menghapus kejahatan yang kali terjadi. Kaji. Wallahu a'lam bishawab.